Part 2 ceramah dari Al-Ustadz. Acara Isra Miraj. SMA Negeri Pertama, Panyabungan Utara, Pantura. Mari kita lanjutkan anak-anak sekalian. Anak-anak, laki-laki, anak-anak, bisa kita lanjut? Jadi membaca zikir itu hanya ada dua versi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu. Baru subhanallah walhamdulillah, begitulah sebanyak 33 kali. Begitulah terus menerus. Ada dengan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 kan? Allahu Akbar 33, la ilaha illallah sekali, la haula wa la quwwata illa billah sekali. Siapa yang membaca itu setelah selesai sholat, maka semua dosanya akan Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itu yang pertama. Kenapa Al-Quran surah Al-Isra ini Allah mulai dengan kata tasbih? Karena kemuliaannya luar biasa. Satu. Yang kedua, ada namanya tasbih kegagalan atau tasbih kekalahan. Kalau kalah dalam setiap pertandingan, dalam kompetisi, Anda tidak usah terlalu tertekan. Perbanyaklah zikir ini. Terlebih buat ketua OSIS tadi kan, kawan kalian tadi yang mau berlomba untuk musyawarah hifdzul Quran, maka harus siapkan mental. Kalau kalah ada zikirnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi, yaitu Adam, alam langit protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa engkau ya Allah menciptakan makhluk yang akan buat kerusakan? Lalu Allah buat perlombaan, pertandingan pertama di alam ini adalah pertandingan antara Adam melawan seluruh malaikat dan bangsa jin. Maka ditunjukkan Allah lah, ini apa namanya? Dijawab malaikat, dijawab jin, dijawab Adam. Semua benda-benda Allah tunjukkan, tapi ada satu bentuk benda hanya Adam yang tahu, malaikat tak tahu namanya. Bahkan bangsa jin pun tidak tahu apa nama benda itu. Apa nama benda itu? Oleh para ulama menjelaskan sejenis bejana, sejenis peralatan rumah tangga. Ada agak cekung, kan? Agak cekung, bentuknya kecil. Itulah yang ada di depan kalian, namanya gelas aqua gelas, kan? Yang lebih besar dari itu apa namanya? Mangkok, kan? Yang lebih besar dari mangkok apa namanya? Jerigen bisa, ember bisa, tauk bisa juga, kan? Nah, bisa juga kaleng sabun lebih besar dari itu. Hah? Bumi lebih besar dari itu apa? Ada baskom. Bisa dijadikan alat masak, apa namanya? Wali. Agak besar dari itu. Udon, dangdang. Malaikat dan bangsa jin tidak tahu, sama bentuk dan modelnya, tapi namanya beda-beda. Kenapa Adam bisa tahu? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah sudah menanamkan chip, server. Allah sudah buat pendatanya di dalam otak Adam, yang ketika ditanya Adam bisa menjawab semua persoalan. Nah, malaikat dan bangsa jin saat itu mengaku kalah, dan mereka lantas disuruh sujud kepada Adam. Mereka sujud, mereka mengakui kekalahan dengan membaca zikir kekalahan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu zikir kekalahan. Anak-anakku sekalian, perlombaan apapun yang akan kalian ikuti, mau kompetisi
bola, futsal, bulu tangkis, volley, atau OSN, atau perlombaan bela diri, atau apapun olimpiade yang ketika Anda kalah, maka jangan terbawa hati, bacalah zikir kekalahan itu. Ada satu makhluk dia tak terima kekalahannya. Nah, ini tak bisa ini. Saya lebih senior, lebih lama tinggal di alam langit ketimbang dia. Gak bisa saya dikalahkan. Dia dari tanah, saya dari api. Unsur api lebih hebat dari unsur tanah. Namanya Azazil. Di langit pertama dia juara umumnya. Artinya kelas 1 dia juara umumnya. Naik ke kelas 2 dia juara umumnya. Naik ke kelas 3 dia juara umumnya, artinya langit ketiga dia juga juara, langit keempat dia juara, sampai ke langit ketujuh dia juara umumnya. Allah angkat, Allah kasih dia job pekerjaan. Apa dia? Menjadi ajudan Allah, bertempat di singgasana arasnya Allah itu. Kita mau temui bupati, ajudannya dulu harus kita laporkan. Malaikat mau temui Allah, Azazil dulu harus ditemui. Tapi karena dia kalah, dikalahkan oleh makhluk yang baru kemarin sore Allah ciptakan, yakni Adam, dia tak terima, lantas sombong. Aba wastakbaru, dia enggan dan sombong, tak tahu sudut pada Adam. Maka anak-anakku sekalian, zikir ini harus Anda catat, Anda ingat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena tahun yang akan datang ini kita akan menghadapi pesta demokrasi. Ada yang mencalon kepala desa, ada yang mencalon anggota DPR, mencalon kepala daerah, bahkan mencalon presiden. Kalau kalah, tidak terima dengan kekalahannya, makanya banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Maka kalian yang sudah dengar kajian hari ini, sampaikan, inilah zikirnya. Ondo zikir nauda, tulang dan tulang dan beru. Nah, ini zikirnya. Hafalkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dua. Pertama tasbih setelah sholat, yang kedua ada namanya tasbih kekalahan. Zikir kalau kita kalah dalam setiap perlombaan. Anak-anak semangat, anak-anak semua. Yang ketiga, yang keberapa? Tiga. Ini namanya tasbih kegelapan. Tasbih kegelapan. Ketika Allah angkat Yunus bin Matta menjadi nabi dan rasul, ia berdakwah pada kaumnya, namun kaumnya tak mau beriman dan beriman. Akhirnya Yunus meninggalkan umatnya, ia pergi merantau menaiki kapal layar atau perahu. Di tengah lautan terjadi ombak besar. Biasanya kalau ada ombak besar itu karena ada yang lari meninggalkan kampung halaman. Maka Yunus pun dilemparkan ke laut, langsung disambut seekor ikan besar. Lama Nabi Yunus di dalam perut ikan, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Wallahu a'lam mana yang paling benar. Pokoknya satu hari dalam perut ikan itu sudah terkelupas kulit-kulitnya Yunus di dalam perut ikan itu. Apa kata Allah dalam Quran? Kalau bukan karena zikir yang dibaca Yunus, dia akan terkubur selama-lamanya di dalam perut ikan itu. Kalau bukan karena zikir itu, Yunus bin Matta tidak akan pernah bisa keluar dari dalam perut ikan. Apa yang dibaca Yunus Allah beritakan dalam Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau bukan karena zikir ini, Yunus akan terkubur di dalam perut ikan sampai hari kiamat, kata Allah. Maka ini zikir kegelapan. Anak-anak sekalian, telah akan tiba masanya Anda nanti tamat dari sekolah ini, melangsungkan hidup seperti keinginan Anda, pasti banyak masalah, persoalan yang kadang-kadang kita sulit menemukan solusi dan jalan keluarnya. Pikiran sudah gelap, hati kita sudah kosong, tidak tahu mau mencari solusi apa.
maka saat itu ingatlah nasihat Bapak ini yang Bapak sampaikan dalam Quran. Bacalah zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sudah berapa? 3. Tadi tasbih habis sholat, ada tasbih kekalahan. Yang ketiga ada tasbih ke-8. Lalu yang keempat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 60 tahun, dia pun menaklukkan kota Makkah. Lalu Allah turunkan surah terakhir. Kalau ayat terakhir ada di surah Al-Anfal, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi kalau surah terakhir itu adalah surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih artinya bacalah tasbih. Fasabbih bihamdi bacalah alhamdulillah. Wastaghfirhu bacalah istighfar. Kemudian bertaubatlah kepada Allah. Setelah turun surah ini usia Rasulullah 60 tahun ke atas, maka Rasulullah pun memperbanyak tasbih, mengamalkan perintah pada surah An-Nasr ini. Ini disebut dengan tasbih kakek-kakek, nenek-nenek, atau tasbih lansia. Tasbih lansia. Apa itu lansia? Lanjut usia. Ada di sini lansia? Enggak ada di sini lansia. Kalau udah lansia, guru-guru kita ini udah pensiun itu, kan? 60 tahun ke atas boleh mengamalkan zikir ini, namanya tasbih lansia. Rasulullah itu sudah tua renta, umurnya 60 tahun, berjalan lama, sudah ngos-ngosan, mau duduk sudah payah, mau berdiri pun berat, bahkan mau berbaring pun dia susah. Kalau dia mau berkhutbah harus dipapah dan dibantu oleh Ali dan saudaranya yaitu Fudail. Namanya lansia. Orang kalau sudah tua kan sudah serba susah, mau duduk pada tasbih Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah berjalan payah, usianya sudah lanjut, mau berjalan pada Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah pun mau duduk baca juga Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan seperti zikirnya ompong-ompong nenek-nenek di tempat kita di Mandailing. Apa zikir kakek-kakek, nenek-nenek, zikir atau ompong-ompong di daerah tahu? Oi, ullallah, ulillah. Mau berdiri? Oi. Mau dulu? Allah. Mau berbaring? Oleh. Bangun tidur? Oleh. Itu zikir orang Mandailing. Jangan ditiru. Anak-anak sekalian, bacalah, ingatlah, ada zikir lansia yang ketika usia Rasulullah 60 tahun sampaikan kepada kakek nenek kita yang usianya sudah lanjut 60 tahun ke atas, atau bagi anak-anak sekalian yang orang tuanya sudah tua, sampaikan pengajian kita hari ini. Ayah, Uma, on manangkin zikir, cocok di ayah, cocok di Uma. Umur pemadung lewat 60 tahun. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Diambil dari surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka Rasulullah membacanya Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah mau berdiri, mau berjalan,
tetap baca itu subhanallah. Lama berjalan Rasulullah pun berhenti, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Kumpul-kumpul daerah terlangsung ni kan, mula kian orang jen sama pada dia tongkin. Alah ni kan. Maka ini harus kita terangkan bahwa zikir lansia subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sudah 10 kali Bapak ulang-ulang. Kalau tak menangkap juga, udahlah berhenti adalah sekolah di SMA 1 Panjabungan Utara ini. 10 kali Bapak ulang zikir itu, namanya zikir lansia. Harus Anda ingat. Kalau tak terekam juga, tak tahu lagi harus berapa kali dibaca. Sudah berapa? 4. Tasbih habis sholat, tasbih kekalahan, tasbih kegelapan. Yang keempat tasbih lansia, tasbih orang yang sudah lanjut usia. Kemudian yang kelima yaitu tasbih ibu-ibu. Ini yang terakhir, tasbih ibu-ibu. Ini namanya tasbih keletihan, tasbih kelelahan. Anak-anak sekalian yang perempuan, akan tiba masanya nanti Anda akan dilamar, dipinang dan dinikahi oleh laki-laki idamanmu, dan suatu saat kau punya anak akan merasa susah, gelisah, letih. Ini buat yang perempuan. Kalau yang laki-laki nggak perlu dilamar. Tangan radu bisa paham. Radu bisa paham. Jadi yang perempuan ingat ini zikir emak-emak, namanya zikir keletihan. Suatu saat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Siapa itu Fatimah? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia dua, Hasan dan Husain masih kecil, digendong sebelah kanan, gendong sebelah kiri. Dia harus urusi rumah tangga, nimba air lagi. Dulu belum ada pam desa, belum ada air bersih, belum ada dak sanyo. Harus timba, timbanya pun dari kayu, beratnya luar biasa. Harus timba air, kemudian diangkat, antar ke rumah. Belum lagi memasak, menyapu, nyuci kain, mengurusi suaminya. Maka Fatimah yang tidak punya uang, tak bisa menyewa dan membayar seorang pembantu, tapi sehari-hari dia alami itu, badannya terasa penat, letih dan lelah setiap malam. Berangkat ke rumah ayahandanya, mengadu, wahai ayahandaku, anakku masih kecil Hasan dan Husain, pekerjaan di rumahku terasa berat. Tolonglah wahai ayahanda, berikan kepadaku satu pembantu. Karena Rasulullah itu punya pembantu sebanyak 60 orang. Ada Bilal bin Rabah, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik. Jadi banyak pembantu Rasulullah itu, 60 orang pembantu Rasulullah diminta oleh Fatimah. Namun apa jawab ayahandanya, yakni Rasulullah? Wahai anakku tercinta, maukah engkau aku ajarkan satu zikir yang jika engkau baca sebelum tidur, maka kepenatan, kelelahan, keletihan dalam keseharianmu akan Allah hilangkan. Apa zikirnya? Kembali ke awal tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau habis sholat dibaca berapa? 33. Kalau mau tidur dibaca 34 kali. Itu bedanya. Habis sholat 33. Kalau mau tidur dibaca 34. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membaca zikir ini sebelum tidur, namun belum sampai 34 kali dia baca, dia pun sudah tertidur. Sudah ngorok kan? Baru 2 kali dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia baca 2 kali dia pun tertidur. Apa kata Allah? Kalau dia mati di malam hari itu,
belum tidak lagi diberi kesempatan hidup di pagi hari, maka Allah bebaskan perempuan itu dari siksa kubur. Itulah kelebihannya, khususnya kepada ibu-ibu. Karena ibu-ibu ada yang wanita karir, di samping pekerjaannya rumit, susah, banyak masalah, ngurus rumah tangga lagi, ngurus anak lagi, ngurusin rumah lagi, badan letih, badan kelelahan. Padahal zikir ini disebut dengan tasbih keletihan atau kelelahan. Jadi yang 5 inilah yang bisa Bapak sampaikan menjadi pesan dan juga untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pertama tasbih, habis sholat. Yang kedua ada tasbih kekalahan. Yang ketiga ada tasbih kegelapan. Yang keempat ada tasbih lansia. Yang kelima ada tasbih, yang kelima tasbih keletihan atau kelelahan. Dan riwayat tasbih ini subhanallah dari siapa tadi? Subhanallah, alaika, alhamdulillah, ada la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Demikian Bapak Kepala, Bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, para pendidik di Sekolah SMA Negeri 1 Penyambungan Utara ini, semoga bermanfaat pertemuan kita ini. Akhirnya Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, mari kita tutup pengajian kita ini dengan berdoa. Sebagian dokumentasi gambar dulu, maaf dulu siswa. Boleh dulu kamera naik. Bapak tahu siapa kalian yang menyimak atau yang tidak menyimak? Coba angkat semua 2 jari ini, jari ibu jari dengan jari telunjuk. Lagi-lagi angkat. Tahu Bapak siapa yang bercahaya dan ibu jarinya berarti dia simak. Kalau tidak berarti tidak menyimak. Ayo yang laki-laki bersama, gosok dulu begini, gosok semua, angkat tinggi ke atas, semua gosok dulu sampai panas bercahaya. Nah, udah digosok, yang laki-laki pun, perempuan pun. Nah, coba tunjukkan dia ini, coba, jempolnya semua angkat tinggi. SMA Negeri 1 Penyambungan Utara, mantap. Akhirnya marilah kita tutup acara kita ini dalam kabar sekalian, siswa-siswi yang kami cintai, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan, bagi tolong berikan ilmu yang bermanfaat buat dunia dan juga urusan akhirat kami. Ya Allah, berikan kelapangan rezeki, lapangkanlah rezeki orang-orang tua kami untuk tetap bisa memberi nafkah buat anak-anaknya guna melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Ya Allah ya Tuhan kami, tolong terima semua amal ibadah kami, amal ibadah kedua orang tua kami, kurang dan lebihnya tolong tersempurnakan ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Sudah menonton.